Guys, baru aja gempa mengguncang Blitar dengan kekuatan 6,2 magnitudo. Di mana hal ini terjadi pada 21 Mei 2021 pukul 19:09 waktu Indonesia Barat. Hal ini membuat warga Ponorogo bergegas keluar dari rumah. Namun gempa ini tidak berlangsung lama sehingga kondisi sudah kembali normal. Dan juga untungnya gempa yang cukup besar tadi tidak berpotensi tsunami. Seorang pria lagi sendirian di sebuah kereta tapi tiba-tiba dia melihat wanita yang misterius banget dan suatu hal menyeramkan terjadi. Jadi pria ini memang udah biasa banget naik kereta pukul 8, yang mana kereta yang mengarah ke tempat tinggalnya selalu sepi banget kalau misalkan jam segitu. Nah, saat dia lagi baca buku, tiba-tiba dia ngeliat kok ada sosok lain nih di kereta. Padahal biasa keretanya tuh sepi. Nah, pas dia lihat ada wanita yang serem banget dan nunduk kayak gitu. Nah, dia sebenarnya agak-agak takut dan penasaran banget nih sama cewek itu. Tapi ya udahlah, dia berusaha untuk tidak peduli dan dia nulis aja di buku pelajarannya. Tapi guys, tiba-tiba lampu di kereta tuh kayak rusak gitu. Dan pas dia lihat ke depan, ceweknya tuh ada di depan dia dan bikin dia shock banget. Di situ ceweknya mulai nanya-nanya dia sesuatu dan berusaha kayak pingin deket gitu guys. Cowoknya sempet kaget banget karena senyuman ceweknya tuh serem banget dan mukanya tuh sangat pucat. Sampai akhirnya abis ini benar-benar serem dan gak nyangka banget. Seorang pria lagi sendirian di sebuah kereta dan dia bertemu sama wanita yang misterius banget dan akhirnya kaget banget part 2. Jadi setelah dia udah ngobrol sama wanita itu, dia mulai rada-rada nyaman nih guys. Terus dia basa-basi nih ke wanita itu, dia bilang kok kereta ini tuh selalu sepi ya? Terus wanita itu bilang kamu memang nggak tahu. Karena ada rumor kalau misalkan banyak orang yang hilang saat naik kereta ini jam segini ke tempat ini. Terus cowoknya bilang dia nggak tahu apa-apa, tapi ceweknya malah senyum kayak gitu yang bikin dia takut banget. Dan ceweknya bilang dia itu naik kereta ini karena lagi dalam keadaan darurat aja. Di situ cowoknya tambah takut dan curiga banget sama cewek ini. Sampai tiba-tiba cowoknya mendengar sesuatu di luar. Tapi cowoknya doang yang bisa dengar, ceweknya bilang dia tuh gak denger apa-apa. Dia suruhlah ceweknya untuk dengar, kayaknya ada sesuatu dari luar. Dan tiba-tiba seremnya cowoknya ini dorong cewek itu. Dan ternyata semuanya terbongkar kalau pria inilah yang jahat yang sering memakan korban di kereta itu. Ini adalah jumlah korbannya. Jakarta diprediksi akan tenggelam pada tahun 2050. Kenapa ya? Karena di dalam laporan berjudul New Elevation pada tahun 2019, jadi para ahli itu memprediksi pada tahun 2050, sebagian besar permukaan laut di dunia akan naik 2 meter atau lebih. Dimana itu semua disebabkan oleh perubahan iklim. Dan 70% orang yang terdampak tinggal di 8 negara, salah satunya yaitu di Indonesia, Jakarta. Dan ini adalah penurunan tanah dari tahun ke tahun di Jakarta. Dimana hal itu terjadi karena perilaku masyarakat kita juga, yaitu penyedotan air tanah. Maka itu kalau misalkan tidak mau Jakarta tenggelam, kita harus merespon keadaan ini seperti pembuatan tanggul dan penanggulangan limbah. Guys, cewek ini dalam bahaya banget karena dia nggak pernah bisa merasakan sakit sama sekali dalam hidupnya. Ini kasihan banget sih guys. Jadi gadis ini bernama Menida yang dari kecil itu dia nggak bisa merasakan sakit sama sekali. Kalau kulitnya kena api nggak bisa ngerasain, kulitnya kena es nggak bisa ngerasain. Bahkan dia itu ngiri banget kalau ngelihat orang-orang yang terluka. Dia penasaran banget pengen ngerasain gimana rasanya tuh sakit. Mungkin bagi banyak orang dia beruntung banget. Karena kalau misalkan dia jatuh kayak gini aja, walaupun kakinya udah bengkok gitu, dia tetap bisa berjalan. Begitu juga ketika tangannya patah, dia tuh nggak merasakan apa-apa. Tapi ternyata itu semua malah membahayakan buat dia. Bahkan orang tua itu khawatir banget sama dia. Karena Menida itu nggak tahu rasa sakit, dia jadi nggak tahu apa yang bahaya dan apa yang enggak. Dan ternyata kondisi dia itu sama seperti kakek buyutnya. Kan kakek buyutnya itu meninggal karena dia juga nggak tahu dia itu sakit apa. Tapi walaupun itu bahaya banget buat Menida, dia tetap bangga sama dirinya sendiri dan tetap berusaha supaya dirinya tidak mengalami kecelakaan lagi. Guys, tahu nggak sih tentara ini malah duduk setelah bertemu Ratu Elizabeth II dan ternyata ada alasannya. Dimana awalnya sih prajurit ini menyambut kehadiran Ratu Elizabeth II. Tapi guys, yang anehnya setelah dia berbincang dengan Ratu Elizabeth II, dia langsung duduk bersimpuh sendirian sampai Ratu Elizabeth II tuh ngeliat. Tapi di sini Ratu hanya senyum aja karena mengerti artinya. Orang-orang awalnya kira kalau prajurit tersebut kelelahan. Namun ternyata prajurit tersebut berasal dari Fiji yang mempunyai tradisi duduk bersila kayak gini untuk menghormati kepala negara. Nah, setelah itu dia kembali dalam posisi awal. Nah, makanya di sini Ratu hanya senyum karena beliau juga menghormati dan memahami tradisi dari warga Fiji tersebut. Guys, tahu nggak sih seorang astronot kalau pulang dari luar angkasa tuh nggak bisa jalan? Karena mereka itu sudah terbiasa di luar angkasa dengan waktu yang lama tidak ada gravitasi. Dan juga kebiasaan mereka melayang-layang terbang membuat mereka sulit untuk berjalan. Jadi biasanya saat mereka baru pulang, mereka akan digendong rame-rame kayak gini. Karena membutuhkan waktu juga untuk mereka kembali beradaptasi di bumi. Jadi nanti ya setelah ini, mereka harus belajar berjalan lagi di bumi
untuk kembali melatih keseimbangannya. Pria ini kaget banget setelah melihat tubuh dari istrinya yang sudah meninggal hilang dari kuburan. Ini akhirnya nggak nyangka banget. Jadi awalnya pria ini bernama Liu dan istrinya bernama Yin. Dimana pada suatu hari Yin itu meninggal yang membuat Liu itu sedih banget. Tapi beberapa hari kemudian di saat dia lagi berduka, tiba-tiba ada anak yang teriak-teriak ke rumahnya. Dan dia mengatakan kalau misalkan kuburan dari istrinya itu dibongkar. Saat dia datang ke kuburan itu, dia benar-benar kaget banget. Karena benar-benar gak ada tubuh istrinya sama sekali. Tapi para tetangga bilang kalau misalkan kemungkinan besar itu istrinya nggak mau meninggal dan pergi sendiri dari kuburan itu. Namun Liu itu masih nggak percaya dan merasa ada yang aneh sampai beberapa minggu kemudian dia tidak mendapatkan kabar sama sekali. Sampai suatu hari dia itu mimpi yang buruk banget. Dia mimpi istrinya itu memakai baju merah seperti ini dan minta tolong ke dia. Dan dia mencoba untuk mengejar ceweknya tapi nggak bisa sama sekali. Dan saat dia bangun dia takut banget. Dan keesokan harinya di pasar dia kaget banget melihat baju yang sama persis yang dipakai sama istrinya di dalam mimpi. Tiba-tiba di pasar dia melihat baju yang sama persis yang dipakai istrinya yang sudah meninggal di dalam mimpi. Karena penasaran banget, dia itu tanya ke yang jual. Penjualnya juga bilang kemarin ini baru aja ada yang beli baju itu. Dan ternyata waktu orang itu membeli baju itu adalah waktu yang sama di saat istrinya itu hilang dari kuburan. Dan penjualnya bilang kalau misalkan baru aja orang itu datang kok. Terus suaminya langsung mengejar orang itu karena dia udah curiga banget. Apalagi mimpinya dia itu kan istrinya minta tolong kan. Dia ikutin lah orang yang mencurigakan itu. Terus sampailah dia di sebuah rumah. Terus awalnya dia itu nggak masuk, dia masih ngintip dulu apa yang sebenarnya ada di dalam rumah. Sampai akhirnya dia langsung dobrak pintu rumahnya dan dia kaget banget melihat istrinya terbaring di situ. Ternyata cowok itu udah gila banget, dia itu menyukai Yin atau istrinya dan mencoba untuk menikah sama Yin walaupun Yin itu sudah meninggal. Setelah semua kejadian itu Yin kembali dikuburkan dan pria itu atas perbuatannya langsung ditangkap sama polisi. Ini adalah salah satu pekerjaan yang paling bahaya banget, yaitu pemeras racun ular. Kalian harus lihat gimana prosesnya. Jadi pekerjaan mereka memang mengambil racun atau bisa ular, terus nantinya racun dan bisa itu dimasukkan ke dalam gelas ini. Dan ternyata bisa ularnya itu sangat penting dalam ilmu sains. Dan bisa ular ini bisa digunakan untuk pengobatan tumor ganas dan stroke. Tapi pekerjaan ini benar-benar mengancam nyawa banget karena bisa aja bisanya itu terkena mereka. Nah, untuk lebih jelasnya kayak gini guys, bisa ularnya benar-benar masuk semua ke gelasnya.